Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita pada hari ini, amin. Boleh sapa dulu kiri dan kanannya, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Haleluya. Kami juga mau menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah melalui live streaming secara online, baik di rumah maupun dimanapun saudara berada, kiranya sukacita yang sama juga ada di antara Bapak Ibu Saudara semua. Mari saatnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau masuk ke hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan sungguh nyata atas hidup kita. Untuk itu mari sama-sama kita mau datang menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita meninggikan nama Tuhan pada hari ini.
kami ya Bapa, untuk lebih dalam menyembah Tuhan, melebihi dari apa yang ada di bumi ini. Karena kami menyadari kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di pagi hari ini jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah mereka masing-masing maupun yang ada di tempat ini di gereja, kami siap untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi dan lebih sungguh lagi lewat roh dan kebenaran. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk setiap teman Tuhan yang mungkin sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan berkati dan lindungi dalam perjalanan setiap mereka, apapun kendaraan yang mereka tumpangi, Tuhan berkati sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Indra sekali lagi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Biarlah firman yang disampaikan seturut dengan kehendak Bapa di surga dan menjadi kekuatan dan rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami habiskan ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa-doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari sama-sama kita mau lebih sungguh lagi untuk meninggikan nama Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian. Mari sama-sama kita mau lebih sungguh untuk meninggikan nama Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyangka persembahkan hidup kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
Pada hari ini kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau begitu baik atas hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu ya. Oh Yesus Tuhan, ini kami anak-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, ini sembah syukur kami, ini pujian kami naikkan bagi-Mu, kami tinggikan bagi-Mu. Haleluya, kami menyembah-Mu. Tidak seorang pun yang kami sembah selain Engkau ya Bapa. Pada hari ini kami menyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya dalam kehidupan kami. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Mari lu sungguh angkat pujian. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Kami datang menyembah-Mu. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita katakan. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Sekali lagi lebih sungguh kita katakan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Tak seorang pun Tuhan. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Sekali lagi kita mau nyatakan, tiada seorang pun selain Tuhan yang kami sembah dan kami tinggikan. Seorang pun jua seperti Kau Yesus. Ini sembah syukur kami ya Bapa, kami tinggikan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa.
Pada hari ini kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Lawat setiap kami, kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada hari ini dapat menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ada sukacita hari ini, amin. Boleh kasih senyuman kiri dan kanannya. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji dan meninggikan nama Tuhan, amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini dan katakan every praise is to our God. Every praise is
buat Tuhan kita, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sukacita kita melimpah dalam Tuhan, amin. Amin. Mari sama-sama kita mau angkat pujian sukacita kita. Sama-sama kita mengatakan, takkan kuizinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan sukacita dalam Tuhan, berlimpah, berlimpah, kekuatan dari Tuhan bercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati. Karena apa? Karena Yesus ada di sini. Kami percaya Tuhan. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, berlimpah, berlimpah, kekuatan dari Tuhan bercurah. Sekali lagi tambah katakan sukacita, sukacita dalam Tuhan, berlimpah, berlimpah, kekuatan dari Tuhan bercurah. Saya mau lihat tangan-tangan saudara yang di atas kepala. Sukacita dalam Tuhan, berlimpah, berlimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah. Sukacita dalam Tuhan, sukacita dalam Tuhan, berlimpah, berlimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, berlimpah, berlimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas, tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kami mengundang adik-adik Awesome Kids untuk naik ke atas, maju ke depan untuk didoakan oleh hambanya. Haleluya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku, ya sayang padaku, ya sayang padaku. Haleluya. Bapak Ibu, jemaat sekalian yang ada, kita akan memberkati, mendoakan anak-anak kita yang ada di depan. Kalau tidak keberatan, kita angkat tangan kita hadapkan ke arah anak-anak ini untuk memberkati mereka sebelum mereka belajar Alkitab. Satu dalam doa kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk anak-anak berkat, anak-anak sukacita, anak-anak yang Tuhan titipkan bagi setiap keluarga. Mereka adalah masa depan kami, bahkan mereka adalah masa depan gereja ini. Saat ini kami membawa mereka ke rumah Tuhan karena kami tahu keterbatasan kami. Kami rindu Tuhan, anak-anak ini sejak kecil mereka dilawat, diajar tentang kebenaran firman Tuhan.
Mereka belajar, mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati tumbuh kembang mereka, pendidikan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus dijauhkan dari wabah, dari virus, bakteri dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bertumbuh dengan maksimal untuk kebaikan. Kami juga berdoa bagi setiap orang tua yang ada, Tuhan memberkati, berikan rezeki agar dalam menghidupi anak-anak ini ada ketercukupan Tuhan, baik dari pendidikan dan masa depan mereka. Berdoa Tuhan bagi setiap orang tua, Tuhan limpahkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga bagi trainer yang akan mendidik, kiranya Tuhan memberikan hikmat agar bahasa yang bijaksana, yang sederhana menjadi bagiannya, mereka boleh bertumbuh dalam kebenaran. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan yang mengingatkan kita. Sungguh anugerah-Mu tak pernah berubah dalam kehidupan kami, ya Bapa. Kami selalu kagum, kami selalu tercengang atas kebaikan-Mu atas hidup kami. Untuk itu kami mau persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Kami mau serahkan hidup kami untuk menyembah Kau, ya Bapa. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hati
Induhilah hidup kami ya Tuhan, yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya hidup kami boleh menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami sadar betul kami belum sempurna. Kami sadar betul bahwa hidup kami jauh dari perkenanan Tuhan. Tapi kami percaya kami menyembah kepada Tuhan yang sangat mengasihi kami. Tuhan yang sangat mengerti kelemahan kami. Meskipun kami sadar kami lemah, tetapi Tuhan hari ini kami mau katakan, sesungguhnya kami tidak suka untuk melakukan dosa. Kami terus mau berusaha untuk menjaga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi daging kami lemah. Itu sebabnya Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Terimalah hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti sabda Tuhan yang selalu mengajar, yang selalu memberikan kekuatan iman bagi kami di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan, cobaan dan godaan. Kami tahu firman adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, sehingga firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tidak berlalu dengan percuma, tetapi mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Kami siap mendengarkannya. Haleluya. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk seperti biasa, mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Kita mau mengucapkan pengakuan iman kita. Mari bersama dengan saya kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim profetik. Haleluya. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya, sehat, puji Tuhan. Karena waduh ini lagi musim batuk-batuk, banyak orang pilek ya. Tapi kalau saya dengar saudara, luar biasa, puji Tuhan. Haleluya. Baik, hari ini saya akan mau lanjutkan serial khotbah saya tentang pengajaran Yesus, bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah yang hidup dalam kebenaran. Dan hari ini kita masuk kepada seri yang ke-14, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Tentunya kita sering mendengar kalimat menyembah dalam roh dan kebenaran, ya. Tapi saya khawatir jangan-jangan kita tidak mengerti apa maksudnya. Karena banyak orang memahami menyembah dalam roh dan kebenaran. Aduh, ini kalau di dalam roh berarti kita harus dipenuhi oleh roh, ya kan? Harus berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa lidah. Wah, nah, kalau menyembahan belum bahasa roh berarti belum menyembah dalam roh dan kebenaran. Banyak orang ekspresinya beda-beda ketika menyembah. Saya bukan anti bahasa roh, saya percaya. Karena saya juga ya pada saat tertentu saya bisa berbahasa roh. Saya tidak anti dengan bahasa roh dan saya percaya bahasa roh masih ada, ya. Tetapi apakah ada orang berbahasa roh dia benar-benar bahasa roh atau latah, ya itu pribadinya, ya.
Itu pribadinya. Saya tidak berhak untuk menghakimi, ya. Tapi saya percaya bahasa roh itu ada karena itu ada dalam Alkitab. Jadi ekspresi orang menyembah dalam roh dan kebenaran itu beda-beda. Ya, kalau saya sering dulu suka gereja keliling-keliling, ya kan? Ada orang kalau menyembah kayak habis makan sambal gitu, kepedesan. Jesus. Ya kan? Ada yang kayak kepedesan gitu. Tapi ya udah, itu ekspresi ya. Ekspresi orang. Bahkan ada yang kayak menggigil kedinginan. Jesus. Haleluya. Iya kan? Kayak menggigil begitu kan. Ya udah, ekspresi. Saya nggak menghakimi. Nah, cara orang menyembah dalam roh dan kebenaran ekspresinya beda-beda. Ya, dan itu sebabnya saya hari ini mau menjelaskan kepada jemaat Tuhan sekalian, apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran, ya. Kenapa kita perlu tahu menyembah dalam roh dan kebenaran? Agar ibadah kita ibadah yang berkenan, saudara. Ya, tidak semua ibadah itu berkenan. Ya, tidak semua ibadah itu berkenan. Karena bagaimana kita menyembah Tuhan, caranya dalam roh dan kebenaran yang bisa berkenan di hadapan Tuhan, ya. Masing-masing kita, mungkin yang di rumah, ya, cara beribadah kita belum tentu berkenan. Ya, apalagi yang di rumah, habis ibadah ke belakang dulu, ya kan? Habis lagi ibadah, tahu-tahu petok pintu paket, ya kan? Wah, keluar lagi, ya. Jadi atau lagi ibadah lagi nunggu-nunggu, ini kok paket lama banget, ya kan? Nah itu, jadi saudara kasih dalam Tuhan, berkenan atau tidak berkenan memang itu haknya Tuhan, ya, bagaimana Tuhan melihat. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa ibadah yang berkenan itu seperti demikian, ya. Nah, kita mau baca ayat firman Tuhan, ini panjang ayatnya saudara, di Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke tapi saya mau baca sampai ayat ke-26. Sebenarnya ada 2 bagian, tapi saya mau baca aja semua, ya. Tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, ya. Dalam topik yang pertama, percakapan tentang air yang hidup, yang kemudian tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya bacakan dulu dari yang ayat yang pertama, ya. Saya bacakan begitu semua. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Jadi Yudea itu di bawah tuh, ya. Nah, itu Israel selatan dulu. Untuk utara. Utara tuh dari Samaria ke atas. Terbelah 2. Ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi kalau dari Yudea ke Galilea, dia harus melintasi Samaria. Nggak bisa, belum ada pesawat, ya. Zaman dulu. Jadi memang perjalanannya harus melalui Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Yesus sangat letih. Jadi ya, Yesus sejatinya Tuhan, dia juga sejatinya manusia. Dia juga bisa capek, ya, letih. Udah jam 12 siang. Jadi dia mau istirahat. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makan. Wah, murid-muridnya kayaknya tenaganya lebih kuat daripada dia. Yesus sudah kecapean, ya. Tapi murid-muridnya masih melanjutkan perjalanan, mau apa? Cari makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku,
seorang Samaria. Nah, di situ di Lembaga Alkitab Indonesia dikasih dalam kurung. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, ya, menjelaskan. Jadi waktu kerajaan Israel Utara itu diserang Asyur, ya, seluruh penduduknya dibawa, ya, dibawa keluar. Lalu Raja Asyur memasukkan daerah Samaria itu dengan penduduk-penduduk yang jajahannya untuk dipindahkan, ya. Meskipun ada sebagian orang Yahudi yang tinggal. Jadi orang Samaria itu udah keturunan campuran, bukan Yahudi asli lagi. Karena dia dari suku-suku lain di luar Palestina yang oleh Raja Asyur ditempatkan di sana untuk mereka hidup dalam membangun sebuah kota. Ya. Jadi itu. Nah, mereka memang agak beda dan mereka tidak bergaul, ya. Tidak bergaul orang Yahudi dan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Ayat 12, "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab," ayat 18, "sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Jadi saya tidak menjelaskan tentang air hidup itu, ya. Nah, saya mau mulai jelaskan dari ayat 19 dan seterusnya. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Jadi dia baru ngeh, ternyata ini seorang nabi. Kok dia tahu bahwa laki-laki yang di rumahnya itu bukan suaminya, ya. Dan dia sudah berkali-kali berganti suami. Jadi langsung si wanita ini mengambil kesimpulan, berarti ini bukan orang sembarangan. Dia ini nabi. Nah, nabi bagi orang Samaria dan Yahudi hampir samalah pengertiannya. Nabi itu orang yang dipilih Tuhan, ya, bukan dipilih manusia, demokrasi gitu, ya. Nabi itu pilihan Tuhan yang dipakai Tuhan secara khusus, di mana Tuhan menyampaikan pewahyuan kepada manusia lewat nabi, ya. Jadi dia langsung mengambil kesimpulan, wah ini nabi nih. Dia tahu nih. Makanya saudara ayat ke-20 dia langsung ganti topik. Perempuan ini udah ngomong air lagi, nggak ngomong air lagi. Mungkin selama ini menjadi kegaulan dalam pikirannya. Kenapa sih orang Yahudi sama mereka kok nggak cocok soal ibadah? Ada yang bilang Yerusalem, Yahudi bilang Yerusalem. Kok kita nih orang Samaria bilangnya di Gunung Gerizim? Ya, jadi mungkin itu menjadi kerisauan dalam diri perempuan ini kan. Aduh, dia mau cari kebenaran di mana? Nah, kebetulan dia ketemu nabi. Dia langsung bertanya. Ayat 20, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini." Ya, jadi puji Tuhan, anugerah Tuhan, saya diberi kesempatan oleh Tuhan, saya pernah ada di kota ini. Jadi di sebelah gunung Gerizim, di sebelah gunung Ebal. Jadi kalau dulu bangsa Israel mengucapkan kutuk, dia harus menghadap ke gunung Ebal. Itu gunungnya botak. Kalau dia begini, gunung Gerizim, itu gunung berkat. Ya, kalau mengucapkan berkat harus menghadap ke gunung Gerizim.
Dan disitulah ada bait Allahnya orang Samaria. Jadi waktu Salomo meninggal, bangsa itu terpecah dua. Kemudian yang Israel Utara membangun bait Allah sendiri, yaitu di Gunung Gerizim. Nah, saya sudah pernah ke sana, bait Allahnya orang Samaria, ya. Dan mereka hanya mengenal Taurat, kitab Musa, ya, Pentatek itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nabi-nabi yang lain mereka enggak kenal, mereka enggak percaya, kecuali Musa. Makanya tahun 200 sebelum Masehi itu terjadi keributan besar antara orang Yahudi sama Samaria. Karena orang Yahudi bilang bahwa orang Samaria itu punya hukum tapi enggak punya nabi. Karena mereka enggak percaya dengan nabi-nabi yang lain. Seperti Yeremia, Yesaya, Yeskiel. Mereka hanya percaya Nabi Musa. Nah, di situ mereka tersinggung, perang besar itu tahun 200 sebelum Yesus lahir. Jadi mulai dari itu permusuhan terjadi, ya, antara orang Yahudi dan orang Samaria, saudara. Jadi nenek moyang kami menyembah di atas gunung itu, tapi kamu katakan bahwa Yerusalem lah tempat orang menyembah. Itu kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Pada saatnya, ya, kita menyembah Bapa bukan di Yerusalem atau di gunung ini, bahkan di mana tempat pun, ya. Membuat satu tempat khusus untuk menyembah kepada Bapa. Pada saatnya enggak ada lagi. Ya. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Ya. Orang Yahudi jelas yang mereka sembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya. Sangat jelas. Nah, orang Samaria, mereka juga percaya Yahweh, tetapi ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Kalau ada di dalam tulisan satu raja-raja kalau tidak salah, bahwa Raja Asyur memerintahkan bahwa mereka harus mengirim suatu imam untuk yang menyembah kepada Tuhan negeri itu, katanya. Ya, karena kita tahu sebelum kerajaan itu pecah, ya, mereka masih satu Tuhan. Ya, Tuhan mereka ketika sudah pecah, sudah mulai ada politeisme, menyembah dewa-dewa. Bahkan orang Samaria berkali-kali ganti raja, berkali-kali mereka membuat mesbah-mesbah penyembahan berhala. Ya. Jadi Tuhan Yesus bilang, kamu menyembah Tuhan yang kamu tidak kenal. Ya. Tapi kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Nah, kemudian ayat berapa? 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, ya, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya saya katakan tadi, tidak semua orang menyembah berkenan kepada Bapa. Bapa hanya berkenan kepada orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi perempuan Samaria ini sadar betul kalau Mesias datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu. Dia akan menyampaikan mana yang benar itu. Di Yerusalem atau di Gerizim atau di mana. Mesias itu yang akan menyampaikan. Yang akan kasih tahu yang benar tuh yang mana. Tapi Yesus katakan, akulah Dia. Ya, akulah Dia. Mesias yang dinanti-nantikan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran? Kita lihat dulu kalimat yang menjadi pemberitaan firman Tuhan hari ini. Next slide.
Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau bahasa Inggrisnya, the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. Ya, ini bahasa Ibrani, ada dosen di Yunani nih, bahasa Yunani di belakang tuh kan. Hoi aletinoi proskinesousin tu patri, Bapak ya, en pneumatikai aletheia. Nah, apa arti kata menyembah? Seringkali kita membedakan. Kalau kita ibadah kan ada pujian, ada penyembahan. Berarti menyembah itu yang worship itu, yang lagunya slow-slow. Itu menyembah. Jadi banyak orang membedakan. Menyembah itu berarti yang worshipnya aja. Yang praise, yang lagunya beat itu bukan menyembah, itu memuji. Tetapi saudara, kata penyembahan, menyembah, kata dasarnya proskuneo, itu juga artinya ibadah. Menyembah, sujud, ibadah. Jadi waktu kita memuji Tuhan, kita bersuka cita, bersorak, ya, berjoget ketika tadi WL pimpin pujian, ataupun kita menyembah, angkat tangan kita, itu sudah satu ibadah, satu worship, satu penyembahan kepada Tuhan. Amin. Jadi kita nggak bisa memisahkan, oh menyembah berarti ini yang lagi slow nih. Bukan itu. Karena worship sendiri itu artinya ibadah. Nah, kemudian proskuneo, next slide, artinya menyembah, sujud, beribadah ya. Lanjut, pneuma. Ini roh. Kalau bahasa aslinya itu angin, nafas, roh. Menyembah dalam pneuma, dalam roh dan kebenaran. Nah, secara dikotomi, ya, kalau saya menjelaskan manusia itu secara dua, sebenarnya ada pandangan dikotomi dan trikotomi. Saya bagi dulu dengan dikotomi, karena ada dalam Matius juga bicara tentang dikotomi. Janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, tubuh dan jiwa, ya, jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Jadi secara dikotomi dalam diri manusia dapat dibedakan dalam dua bidang, yaitu jiwa yang bersifat rohani dan tubuh yang bersifat jasmani. Berarti ada yang kelihatan dan tidak kelihatan, ya, jasmani dan rohani, yang material dan immaterial. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, jiwa itu yang tidak kelihatan. Apa itu jiwa? Dalam kamus besar bahasa Indonesia, jiwa juga diartikan dengan roh. Ya. Jadi jiwa itu juga roh. Yang ada dalam tubuh yang menyebabkan seorang hidup. Kalau cuma tubuh aja nggak ada jiwa atau roh, kita nggak hidup ya. Kemudian pengertian yang kedua, seluruh kehidupan batin manusia, nah, itu jiwa. Misalnya perasaan. Perasaan itu nggak nampak, betul? Ada orang yang senang, kita nggak lihat. Kita bisa ketahuan kalau lihat mukanya, oh lagi ketawa. Tapi ada orang senang, mukanya flat aja. Tapi bukan berarti dia lagi perasaannya lagi biasa. Mungkin dia lagi happy. Ya, cuma mukanya flat. Ada orang yang sangat sedih banget mungkin, tapi mukanya tetap flat. Ya. Cuma kita kan hanya bisa menilai dari luar, dari casing, dari body. Nah, jadi jiwa itu perasaan, pikiran kita, angan-angan, hayalan kita, ya, dan lain sebagainya. Dan jiwa atau roh itu sesuatu yang menjadi sumber tenaga dan semangat. Waktu kita memuji Tuhan, wah kita bersemangat, roh kita kan wah luar biasa. Karena jiwa roh itu mendorong tubuh kita untuk bergerak, untuk mengekspresikan sukacita kita waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi tubuh, jasmani dan rohani. Nah, Tuhan Yesus bilang ya bahwa menyembah Bapa harus dalam roh dan kebenaran. Nah, apa itu kebenaran? Kebenaran bahasa aslinya aletheia. Kalau dalam Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sang kebenaran. Ya, Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui aku.
Bahkan dalam 2 Korintus 11 ayat 10 Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus, demi kebenaran Kristus. Nah, saudara kasih, dalam kebenaran hanya ada di dalam Kristus. Amin. Manusia tuh manusia biasa. Kita itu berpotensi dan cenderung melakukan kesalahan. Makanya nggak ada kebenaran dalam diri manusia. Dan setiap manusia berbeda-beda. Betul? Karena kita beda-beda. Kalau saya bilang warna ini, karpet ini merah. Mungkin ada yang setuju, ada yang enggak. Ada yang bilang, ada orange-orange-nya sedikit. Ada kuning-kuningnya sedikit. Enggak pure merah. Ya kan? Mungkin kalau kita bagi, siapa yang setuju dengan merah, angkat tangan cuman sebagian. Yang sebagian enggak setuju. Jadi saudara, kebenaran sejati enggak ada dalam diri manusia. Kebenaran sejati itu di luar manusia. Dia harus melampaui manusia. Itulah kebenaran yang sejati. Dia di luar diri manusia. Karena kalau manusia yang mengaku, oh ini benar, pasti ada yang protes. Enggak, itu enggak benar. Berarti itu kebenaran yang tidak sejati. Jadi kebenaran itu memang hanya ada di dalam Yesus, karena di luar diri manusia. Kenapa Yesus? Karena dia adalah Tuhan. Ya. Jadi kebenaran sejati suatu pribadi. Lebih tinggi daripada diri kita. Bahkan kebenaran sejati ya itu tidak dapat dibuktikan oleh manusia. Kalau bisa dibuktikan oleh manusia berarti dia belum kebenaran. Karena dia terlalu tinggi. Dan kita hanya mempercayainya saja. Itu kebenaran. Kalau kita membuktikan itu kebenaran, pasti ada orang bilang, bukan itu. Saya enggak setuju. Berarti dia bukan kebenaran sejati. Kebenaran parsial. Kebenaran hanya kepada orang-orang tertentu. Ya kan? Jadi kebenaran sejati dia adalah pribadi yang lebih tinggi dari kita yang hanya manusia biasa. Siapa dia pribadi itu? Yaitu Yesus. Amin. Hanya Kristus yang menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Dan kebenaran sejati saudara itu tidak boleh terkunci dengan ruang dan waktu. Jadi yang benar itu hanya di Yerusalem. Di luar Yerusalem gak benar. Berarti itu bukan kebenaran sejati. Karena kebenaran sejati dia gak bisa kita ngebatasin hanya di lokasi tertentu. Hanya pada jam tertentu. Kalau dulu ada pendoa kami dulu sekali ya gereja awal mulai. Kalau kita berdoa jam 2 pagi itu waktu yang paling luar biasa. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Karena Yesus berdoa pagi-pagi buta. Saudara, kebenaran sejati tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Kita udah mulai mengerti ya. Jadi tidak terkunci dia, terlock dengan ruang dan waktu. Dan kebenaran sejati itu tidak berubah. Dan kebenaran sejati berada di atas budaya. Ya. Jadi melampaui budaya. Kita bukan mengikuti iman kita, kebenaran itu mengikuti budaya Yahudi atau budaya bangsa lain lah yang pakai bajunya sampai cingkrang-cingkrang. Ya, kebenaran sejati itu di atas budaya, saudara. Nah, bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran? Ya. Jadi saudara sudah mengerti apa itu roh? Rohnya bukan seperti roh halus, roh jahat. Sesuatu yang ada dalam diri kita, tapi yang tidak nampak secara lahiriah. Karena di dalam teks Alkitab tadi rohnya roh kecil. Ya, bukan roh besar, artinya roh manusia. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya jiwa kita. Tadi apa? Pikiran kita. Perasaan kita. Yang menyembah Bapa. Jadi bagaimana menyembah dalam roh dan yang pertama? Ya, firman Tuhan katakan tadi jelas, kata Yesus kepadanya, percaya kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Yang ngomong ini siapa?
Tuhan Yesus. Yang ngomong ini siapa? Sang kebenaran di luar manusia. Lebih tinggi dari manusia. Karena dia anak Allah. Berarti sang kebenaran bilang bahwa kita akan menyembah Bapa. Kita bukan menyembah yang lain, menyembah patung. Kita menghormati Ibu Yesus, tapi kita nggak menyembah Ibu Yesus. Karena yang firman Tuhan katakan, yang Yesus katakan, sang kebenaran itu menyembah Bapa. Ya. Bukan menyembah yang lain. Allah Bapa. Di dalam Yesus Kristus. Jadi jelas Bapak. Bapa yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Makanya Yesus bilang, kami menyembah apa yang kami kenal. Ya. Agama lain mereka tidak mengenal Allah mereka, Bapa mereka. Mereka tahu ada sesuatu yang supranatural yang menciptakan mereka, tapi mereka nggak kenal. Jadi Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang kita kenal. Amin. Dari mana kita mengenal Dia? Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi menyembah hanya kepada Bapa yang kita kenal. Itu dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran? Ya. Sedikit lagi, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berarti yang kedua, menyembah dengan pikiran dan perasaan, itu loh yang dimaksud roh dan kebenaran. Pikiran yang benar, perasaan yang benar. Karena banyak orang ke gereja, maaf, mungkin gak ada di Cibubur ya. Ya, lagi menyembah, lagi memuji Tuhan, tapi pikirannya kemana-mana gitu. Ya, pikirannya, aduh, ini besok datang lagi tagihan dari pinjol, ya kan, lagi nyembah. Ya, mikirin, aduh si anak tadi begini, mikirin pekerjaan, mikirin ini, mikirin itu. Sudahlah saudara. Kita diberi waktu Tuhan dalam 1 minggu berapa jam? 24 kali 7 hari. Terus kita cuma mungkin 2 jam datang beribadah kepada Tuhan. Belajar untuk fokus ya. Pikiran kita fokus saja kepada Tuhan Yesus. Kita menyembah, mengagungkan Dia. Kita mendengarkan firman, fokus. Udah perasaan-perasaan juga kita harus buang segala perasaan yang kecewa ya. Saya paling gak setuju kalau dulu ada orang bilang begini, ayo ke gereja, aduh tadi lagi banyak masalah ya. Jadi banyak dulu saudara-saudara di kampung di Manado itu, jadi kalau ada masalah ya pasti gak ke gereja karena gak fokus nanti katanya. Saya kurang setuju ya. Siapa sih di sini yang gak ada masalah? Semua kita pasti punya masalah. Mau besar, mau kecil ada masalah. Justru waktu kita tahu kita mau datang hari Minggu menyembah kepada Tuhan, kita harus beresin hati kita dulu. Betul? Udah lupakanlah dulu. Aku mau berangkat ke gereja, aku mau fokus kepada Tuhan. Jangan dibawa perasaan-perasaan yang jengkel, perasaan-perasaan sakit hati, perasaan-perasaan ingin ingin dendam pada seseorang, dan lain sebagainya, kesel, kecewa. Buang dulu. Ya. Sehingga apa saudara, waktu kita datang ke gereja, ibadah kita enggak sia-sia. Amin. Kalau kita datang dengan perasaan itu, akhirnya apa? Kita buang waktu ke gereja, kita buang tenaga, kita buang parkir, uang lah, segala macam, bensin lah. Kita datang ke gereja tapi pikiran kita, hati kita kemana-mana. Tuhan Yesus sang kebenaran bilang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, dalam pikiranmu yang benar, dalam perasaanmu yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Setiap orang punya masalah. Coba rubah gaya hidup kita. Setelah orang ada masalah, ya udah beresin dulu sebelum datang ke gereja. Ke gereja itu harus. Itulah waktu kita memuji, menyembah Tuhan. Ya. Saya tadi pujian penyembahan saya bangga sama anak saya ini. Saya bilang, dia jadwal WL. Terus tadi malam, kemarin sore lah mungkin, keseleo, kakinya bengkak. Saya bilang, Kak udah kamu gak usah WL, nanti
Papi bilang sama Kiki ganti. Tapi dia tetap semangat loh. Saya ngebayangin dia naik, dia turun. Dengan kaki yang pincang, karena memang bengkak. Tadi malam saya kompres, bengkak sekali, keseleo. Ya, dia punya semangat untuk mau melayani Tuhan. Ya, karena dia pikir jarang-jarang, karena dia harus kembali besok lagi ke Semarang untuk kuliah. Gak apa-apa ke Semarang, kan? Gak apa-apa katanya. Wah. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, dalam tubuh yang gak enak, gak nyaman. Ya, dia tetap mau memimpin kita memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Rubah cara hidup kekristenan kita. Kalau ada masalah kita beresin dulu di rumah. Atau sebelum ke gereja kita berdoa. Tiap pagi kita pasti berdoa kan. Mau hari Minggu, hari Senin, hari apa kita kan pasti berdoa. Beresin dulu hati kita. Tuhan ampuni saya. Aduh kok perasaan saya kok gak enak. Kok saya masih ada kebencian, dendam, kesel Tuhan. Ya. Jamah hati saya Tuhan, jamah hati saya. Supaya aku mau ibadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dengan pikiran yang benar, perasaan yang benar kepada Tuhan. Gitu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan menyembah dengan pikiran dan perasaan yang benar. Ya. Stop mulai hari ini. Jangan lagi bilang, aduh saya lagi ada masalah, saya gak bisa ke gereja. Saya lagi ada masalah besar, saya gak bisa melayani Tuhan. Stop. Tuhan kasih kita nafas kehidupan aja sudah luar biasa. Begitu banyak orang di sana, nafas saya mesti bayar beli oksigen, betul? Kalau cuma masalah, makanya Tuhan Yesus bilang, selalu ingat baik. Tuhan Yesus selalu mengundang kok kalau kita lagi masalah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kalau kita panggil dia Tuhan, kita harus trust, kita harus percaya bahwa dia Tuhan. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, kita mengenal Bapa yang kita sembah. Karena kita bilang umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Banyak kita tidak mengenal Tuhan, kita sebut dia guru, tapi kita tidak mau belajar daripadanya. Kita menyebut dia Tuhan, tapi kita menyembah dia ogah-ogahan. Tunggu mut-mutan. Kalau gak ada masalah baru beribadah. Kalau gak ada masalah enggak. Padahal kita panggil dia Tuhan. Kita panggil dia tabib yang ajaib. Tapi waktu kita sakit, buru-buru ke dokter. Nggak berdoa dulu, minta dia jamah sembuhkan. Makanya umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kita mengenal, menyembah kepada Bapa yang kita kenal, kata Yesus. Amin. Dia Tuhan, dia tabib yang ajaib. Dia sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kesendirian kita, dia sahabat yang setia, gak pernah meninggalkan kita. Kenal Bapa dengan baik. Dia Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Kita menyembah kepada Bapa yang kita kenal. Dan kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Pikiran kita harus benar, fokus pada Tuhan. Perasaan kita juga benar. Buang segala kepahitan, kebencian, kedendaman. Dalam nama Tuhan Yesus, buang semua. Bersihkan hati kita. Itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Jangan buang-buang waktu datang ke gereja. Saudara beribadah tapi pikiran saudara kemana-mana. Jangan buang-buang waktu ke gereja. Saudara datang ke gereja beribadah tapi hati saudara masih benci, penuh kedendaman, bahkan hati saudara masih kotor. Ya. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari kita belajar mulai hari ini dan seterusnya. Kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba sudah selesai berbicara. Dan biarlah Roh Kudus yang terus berbicara bagi umat-Mu. Dalam hati mereka, dalam pikiran mereka. Sehingga mereka mengerti ketika mereka beribadah kepada Bapa yang mereka kenal. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ajar mereka mulai hari ini dan seterusnya. Ketika mereka datang beribadah,
pikiran mereka fokus hanya tertuju kepada Tuhan. Hati mereka hanya hati yang terpaut pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman sehingga menjadi rema bagi kehidupan umat-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya saya akan bacakan pengumuman gereja kita sepanjang minggu berjalan. Informasi pelayanan gereja. Yang pertama, laporan diakonia. Setiap hari Minggu gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, pemulung, ojol, dan lain-lain. Dukungan pelayanan diakonia dapat melalui Bank BCA nomor 740 1488 999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 1 di belakang. Contoh 500.000 Rp1. SDK online. Setiap hari Rabu jam 8 malam, gereja mengadakan SDK online dan link akan dibagikan di grup WA. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan, pengerja, mari kita bersama-sama untuk ada di SDK online setiap hari Rabu. Di sana kita bisa memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan juga kita saling sharing kesaksian kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi yang memiliki adik, ponakan, ya, atau keluarga muda yang masih merasa muda, ya, mari datang dalam ibadah Sunday Revival hari ini jam 1 siang. Nah, hari ini luar biasa Bapak Ibu. Kita akan dilayani oleh Ibu Agustina Pasang. Beliau adalah dosen saya. Beliau adalah seorang doktor. Jadi mari Bapak Ibu, kita pasti akan diberkati dengan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Jadi mari adik-adik, ibu-ibu yang memiliki anak muda datang untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya, ibadah raya Minggu tanggal 27 November minggu depan seperti biasa jam 10 pagi dilayani oleh saya sendiri dan disertai dengan ibadah sekolah minggu. Bisa secara onsite di Kompleks Pertokoan Concordia Trafalgar Blok SRC 15 Kota Wisata ataupun online live streaming di Facebook di fanpage GBI Glow FC Cibubur dan di YouTube delay live jam 5 sore channel Glow Cibubur. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, penggalangan dana ibadah Natal. Gereja akan melaksanakan perayaan ibadah Natal pada hari Minggu tanggal 11 Desember jam 17 atau jam 5 sore sampai selesai. Tempat Panti Asuhan Pondok Taruna Citpayung, Jakarta Timur. Acara ada ibadah, perayaan Natal, door prize, dan dinner bersama. Nah Bapak Ibu yang ingin memberkati perayaan Natal ini, ada penjualan kue atau penjualan makanan secara PO. Jadi ibu-ibu WBK kita mengadakan penjualan makanan setiap hari Jumat tutup order ya, dan akan dikirim atau dibawa ke gereja hari Minggu di saat ibadah raya. Dan selanjutnya yang kedua berupa kotak donasi Natal. Ini belum diganti Bapak Ibu. Jadi yang kedua itu adalah kotak untuk donasi Natal. Dan yang ketiga penggalangan dana berupa Bapak Ibu yang rindu bisa transfer melalui rekening gereja. Nilai transfer ditambahkan angka 2 di belakang. Doa dan konseling.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau melakukan konseling, dapat menghubungi nomor WA 0812 1022 7507. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran Alkitab. Bapak Ibu yang rindu untuk mempelajari sejarah Alkitab atau cerita Alkitab bisa di YouTube channel Indra Sigarlaki. Di sana banyak sekali sejarah Alkitab atau cerita Alkitab yang bisa kita dapatkan ya. Selanjutnya persembahan syukur, persembahan pembangunan dan persepuluhan dapat melalui transfer bank BCA 740 1488 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur, melalui BCA Mobile, BNI Mobile Banking, Livin Mandiri, BRI Mo, OVO, Dana, GoPay, dan link aja. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Namun sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya pelayanan kami bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memberikan persembahan, satu ayat firman Tuhan yang saya bagikan buat kita semua, yaitu di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan kepadamu. Engkau begitu baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji Engkau, sudah menyembah Engkau, dan biarlah firman yang telah kami dengarkan tadi tidak akan lalu dengan sia-sia. Tapi firman yang telah kami dengarkan bisa berikan kami kekuatan, bisa memberkati kami, dan kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam setiap kegiatannya, dalam setiap aktivitasnya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, terlebih Tuhan dalam penggembalaannya di Glow Cibubur. Engkau urapi, Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba-Mu ini semakin menjadi berkat buat jemaat, buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, berikan dia selalu kekuatan dan kesehatan, supaya setiap saat dia bisa selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami terlebih dahulu. Dan kami tahu memberikan persembahan bukanlah suatu kewajiban, tetapi sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan dalam setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan pasti buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita memberikan persembahan, baik yang ada di rumah silakan transfer, yang ada di gereja silakan diantar ke depan, dan kita akan menyanyi bersama-sama dengan tim profetik kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat memberi Bapak Ibu Saudara di kotak yang telah disediakan ini. Membawa
Sungguh Engkau Tuhan, Tuhan yang baik, sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Dan kebaikan-Mu itu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan itu yang terus kami saksikan. Dan itu yang terus kami lihat. Kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Khususnya hari ini kami ada sebagai kami adanya. Itu sana kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang begitu luar biasa, Allah yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menabur di rumah Tuhan. Bahkan nabur untuk perayaan Natal di Panti Asuhan di Pondok Teruna di Jakarta Timur. Biarlah program yang kami sudah persiapkan ini oleh Wanita Bagi Kristus, Wanita Betel Indonesia Jemaat Cibubur, biarlah Tuhan yang memberkati sehingga program ini boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami terus menopang doa buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur, berterima kasih G20 boleh berjalan dengan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah program-program lainnya, baik itu pembangunan IKN, vaksinasi yang masih terus berjalan, Tuhan yang memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, saudara kami di Kabinet Menteri, bagi yang duduk di legislatif, bagi aparat pemerintahan, TNI, Polri, semuanya. Biarlah Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat-Mu, hati yang bijaksana sehingga mereka boleh menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga bangsa ini semakin baik, semakin aman, semakin damai, bahkan bangsa ini semakin diberkati Tuhan, menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat Tuhan berkati, Tuhan bela sehingga gereja-gereja boleh saling bergandengan tangan untuk menuntaskan amanat agung. Sehingga setiap bangsa menjadi murid Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Senior pastor kami Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bersama istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan sebentar kami akan pulang, berkati perjalanan kami pulang, apapun kendaraan kami gunakan Bapak, Tuhan berkati sehingga kami boleh tiba dengan selamat dengan tidak kurang suatu apapun. Jemaat sekalian, jadi jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap katakan amin. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap katakan amin. Jadilah jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap katakan amin. Jadilah kau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadilah jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, kita kasih yang agung, keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi iman Tuhan, sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Tuhan yang besar,
selesai silakan duduk, silakan bersaat teduh Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.